Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Mukhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ainur Rafiq, yang mudah-mudahan antum semuanya dipilih oleh Allah untuk kelak menjadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada segenap para ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Ainur Rafiq, terkhusus kepada Ustadz Aziz sekeluarga, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Ilmu ini yang kelak akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang berjalan di kegelapan, di saat tidak mendapati cahaya maka sulit dia untuk melangkahkan kakinya. Dan sekarang antum semuanya dipilih oleh Allah bukan hanya belajar ilmu agama, tapi antum semuanya berada di lingkungan belajar ilmu agama, sehingga itu adalah nikmat yang besar. Dan tentunya yang harus disadari kepada antum semuanya, antum ini adalah musuh utamanya iblis. Karena kalau antum sampai bertahan di pondok pesantren, belajar sampai lulus, sampai selesai jadi ustadz, ilmu yang didapatnya diamalkan, nanti di saat keluar dari pondok pesantren diajarkan kepada orang-orang yang hidup di tengah-tengah antum, maka tentunya iblis akan sangat terganggu. Oleh karenanya, bagaimana iblis berpikir antum semuanya ini mondok di pesantren ini nggak betah. Dan itu sangat mudah bagi iblis, karena iblis ini sudah pernah mengganggu 124.000 nabi, sudah pernah mengganggu 313 rasul. Sehingga untuk mengganggu orang-orang seperti antum ini nggak repot bagi iblis. Sehingga kalau antum tidak memiliki keyakinan yang kuat di saat belajar ilmu agama,
Maka jangan salahkan tiba-tiba di pondok yang indah, di pondok yang mana lingkungannya semuanya adalah kebaikan, antum tidak betah. Tapi di saat di luar, di lingkungan yang tidak baik, antum lingkungannya bersama mungkin orang-orang yang kurang baik, bersama dengan HP, media sosial yang mungkin akan mengajari antum untuk menyanyiakan waktu, tapi merasa aman di sana. Oleh karenanya keyakinan ini penting. Sebagaimana Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, di awal beliau mengatakan seseorang di saat memiliki keyakinan yang kuat, maka keyakinan itu akan membentuk sebagai benteng dalam hatinya, dan benteng tersebut tidak akan bisa digoyahkan, tidak akan bisa dihancurkan walaupun dihajar dengan terumbu karang sekalipun, kata beliau. Itu namanya keyakinan. Jadi akan membentuk keyakinan itu benteng di dalam hati kita, sehingga tidak akan mudah digoyangkan walaupun bahasanya beliau ini dengan terumbu karang. Ada kapal besar, mewah, megah lewat di laut, ketemu terumbu karang, hancur itu kapal. Tapi keyakinan yang kuat ini tidak akan bisa digoyangkan walaupun dengan terumbu karang seperti itu. Oleh karenanya mondok itu harus yakin. Kalau bahasa sederhananya, saya tidak akan keluar dari pondok pesantren ini kecuali saya sudah jadi ulama. Seperti itu. Baik, sekarang kita melanjutkan kajian kitab kita Adab Sulukil Murid. Kita masuk ke bab niat ya sekarang ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wan nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil imam kutubil irsyad wa ghuthil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayatihi wa akhlaqihi fi dharaini amilan qal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kita membahas masalah niat. Niat ini salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah khusus hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana niat ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi. Apa? Pelipat gandaan amal. Dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa, kalau berbuat kebaikan satu, ya pahalanya satu. Tidak akan berubah menjadi 2, 3, 4, 5, enggak ada. Berbuat satu kebaikan, ya dikasih pahala satu. Tapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, satu kebaikan yang kita lakukan bisa berlipat-lipat ganda pahala akan kita dapatkan tergantung niat kita dalam satu ibadah kebaikan tersebut. Makanya ada kitab namanya Khosoisul Muhammadiyah. Ada kitab namanya Khosoisul Muhammadiyah. Kekhususan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yang dikarang oleh Profesor Dr. Abuya As-Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Itu kitab membahas tentang kekhususan yang hanya Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah punya kitabnya? Belum? Nah, kalau belum nanti dicari ya. Dan dibeli, jangan cuma dicari nggak bawa duit atau. Pengen dapat ilmu, salah satu syaratnya bulughotun, harus ada
ya beli HP aja pintar cari ini giganya yang berapa ini, benar apalagi itu satunya RAM-nya, saya cari RAM-nya ini yang gede ini, giganya 1 tera kalau bisa, harganya jutaan, enggak apa-apa, nyelengin sudah di pondok, nyelengin cuma sekedar pulang beli HP. Setelah itu HP-nya ya kalau digunakan untuk lihat ceramah, kajian, ini kadang-kadang dipakai untuk game, untuk yang aneh-aneh. Tapi kitab ini manfaat. Bahkan kata Abu Ya Maliki, orang yang sering beri kitab itu insya Allah rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sering beli kitab. Dan itu anak pribadi Al-Fakir, saya paling tidak mengalami waktu di Cirebon. Waktu Al-Fakir saya masih khidmat di Buya Yahya di Al-Baja Pusat. Itu Al-Fakir saya niatkan setiap sebulan sekali wajib untuk beli kitab. Waktu itu kita niatkan pokoknya wajib setiap sebulan sekali beli kitab. Makanya tidak terasa sekarang pulang ke rumah, kita sekarang waktu di Cirebon itu sudah punya kitab-kitab yang banyak. Dan Al-Fakir merasa di saat beli kitab itu Allah berikan kemudahan, baik itu untuk beli kitabnya atau rezekinya. Karena Al-Fakir saya waktu itu di sana juga dengan guru-guru tugas dari Dalwa yang lainnya. Jadi kalau ke tempat kitab Al-Fakir, kalau saya dulu kalau ke tempat kitab nih saya catat dulu kitab fikih, contoh ini fikih, hadis, tasawuf, tafsir contohnya, atau sirah. Itu nanti saya ke tempat kitab itu saya catat, oh saya ingin beli kitab I'anah Thalibin, syarahnya Fathul Mu'in. Pak ini berapa I'anah? Oh ini 200, saya tulis I'anah 200. Oh ini ada kitab apa ini, Faidul Qadir, syarahnya Jami Shogir hadis, berapa ini harganya? Oh ini harganya 320, catat. Tanya ini kitab Sirah Nabawiyah, berapa harganya nih? Oh harganya 150.000, catat 150.000. Sudah dicatat kitab-kitab semuanya, sudah ya Pak makasih. Nah saya pulang, nah itu mulai nabung. Saya targetkan di antara kitab itu mana yang bulan ini saya targetkan saya harus beli. Contoh I'anah berapa? 200, nyelengin. Dan subhanallah setelah punya niat untuk membeli kitab I'anah contohnya, itu Allah permudah rezekinya. Sampai akhirnya pas sebulan bisa beli kitab I'anah Thalibin. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa antum ini sering ngobrol contoh sama Ustadz Aziz. Ustadz saya ingin beli kitab yang referensi apa Ustadz yang bagus tentang fikih contohnya, atau tentang tasawuf, atau tentang sirah, atau tentang akhlak apa Ustadz? Oh coba beli kitab contoh Manhajus Sawi fi Thariqati Bani Alawi karangan Habib Zain bin Semit. Contoh berapa Ustadz harganya sekarang? Harganya 200.000, catat. Niatkan ya Allah saya niat bulan depan pengen beli kitab tersebut. Beli celengan, nabung. Sehari ini kurang lebih saya harus nabung contohnya 3.000. Nanti sebulan 180.000, nanti tinggal ditambah 20.000. Udah setiap hari misalkan uang 3.000 sebulan sudah keluarkan beli kitabnya. Itu dulu Al-Fakir seperti itu, dan alhamdulillah rezekinya lebih Allah permudah ya. Maka jangan pernah berat untuk beli kitab. Baik, kitab Khosaisul Muhammadiyah itu membahas khusus tentang kekhususan yang hanya Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya masalah niat. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan, maka hadirkan niat-niat yang banyak dalam pekerjaan tersebut, dalam kebaikan tersebut. Contoh, antum pengen datang ke sini untuk belajar ilmu agama. Contoh nih sekarang nih, datang. Nah, itu kalau antum cuma datang niatnya belajar, paling cuma satu, belajar ilmu agama. Tapi kalau antum niat datang ke sini dibarengi dengan niat-niat yang banyak, ini kebaikannya satu, namanya thalibul ilmi, belajar ilmu agama, tapi pahalanya bisa banyak. Saya niat datang ke tempat ini untuk belajar ilmu agama. Saya niat datang ke tempat ini untuk menghilangkan kebodohan. Saya niat datang ke tempat ini untuk memperbaiki diri saya, untuk mengamalkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk. Maka dengan niat yang banyak tersebut, Allah akan berikan sesuai dengan niatnya, walaupun satu kebaikannya. Artinya apa? Rugi.
Kalau kita melakukan suatu kebaikan tapi tidak memperbanyak niat, itu rugi sekali. Sudah diberi kekhususan spesial umatnya Nabi tentang masalah niat, tapi nggak dipakai. Kayak contoh, antum nikah, tapi setelah menikah antum tidak pernah berhubungan suami istri. Jatuhnya apa ini? Mubadzir. Apalagi kalau berhubungan suami istri itu nilainya kan ibadah. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Dan sebagian dari kalian itu dagingnya itulah shadaqah. Tapi kalau santri nggak usah mikirin nikah antum. Hanya orang-orang khusus ya, yang sudah merasa tua, yang sudah mondoknya udah lama, itu ada. Karena kata Habib, karena dikatakan dubihal ilmu baina fakhidin. Dubihal ilmu baina fakhidin. Ilmu itu disembelih di antara dua paha. Ya. Ilmu itu disembelih di antara dua paha. Artinya berapa banyak orang yang belajar ilmu agama gara-gara mikirin nikah akhirnya berhenti mondoknya di tengah jalan. Santri libur di pondok nggak pernah ketemu perempuan, libur pulang ke rumah perempuan berseleweren kemana-mana, mau ke warung ketemu perempuan, mau pulang dari warung ketemu perempuan, sehingga akhirnya satu saat kepincut matanya dengan seorang perempuan, mondok akhirnya nggak khusyuk. Ustadznya jelasin dubial ilmu baina fakhidin, nggak dicatat, melongo baik, diartikan melongo baik, ternyata lagi memikirkan si dia yang ada di luar sana. Akhirnya apa? Mondok yang harusnya belajar fokus, mondok yang harusnya setahun sudah bisa nau sorop baca kitab, akhirnya tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena belajarnya nggak fokus. Makanya kata Allah sendiri dalam Al-Quran, gangguan terbesar itu namanya perempuan. Sedangkan gangguan syaitan itu kata Allah doif, lemah, kecil, remeh. Gangguan terbesar itu perempuan, apalagi bagi anak pondok. Tapi kalau anak pondok dia bisa fokus belajar, taat dengan aturan, belajar maksimal, berkhidmah, antum nggak usah mikirin perempuan ngantri nanti sama antum, minta diseleksi sama antum. Jadilah orang yang dicari, jangan menjadi orang yang mencari. Anak pondok tuh dicari loh. Yang penting antum jangan membayangkan muka antum yang pas-pasan, gak usah mikirin itu. Antum mondok yang rajin belajar sampai selesai aliyah khidmah, waktunya nikah nanti banyak yang ngantri. Banyak anak-anaknya ustadz, anak-anaknya kiai, apalagi cuma anak-anaknya orang kaya, ini anaknya kiai, nanti mencari antum semuanya. Karena ustadz kiai ulama ini di saat punya anak perempuan umumnya pengen mencari juga menantu yang bisa meneruskan perjuangannya. Siapa itu? Ya antum semuanya. Tapi kalau antum belajarnya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, di tengah jalan berhenti, mondoknya nanggung-nanggung, kalau bahasanya itu pohon itu apa? Buahnya itu belum matang atau apa? Kalau setengah matang itu apa? Hah? Gumading bersama ya. Kalau Jawa itu gemedung. Ya. Ada yang dari Jawa Tengah? Ada, nggak ada. Jadi kalau antum mondoknya itu tanggung-tanggung cuma 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu nanti pun ustadz kayak ulama di saat nyari, ini pernah mondok berapa tahun? 5 tahun. Nanggung ini. Pernah mondok di mana? Di Ainur Rafiq. Berapa tahun? Alhamdulillah sampai selesai ini anaknya ini. Oh bagus. Karena Al-Fakir, saya pribadi pun nanti mencarikan untuk anak perempuan Al-Fakir, di samping mencari yang Habib pastinya, dan juga kita ingin mencari yang punya latar belakang mondok.
Kenapa? Karena di saat kita punya anak perempuan, kita punya istri, mengandungnya, melahirkannya antara hidup dan mati, kemudian dididiknya, diajari oleh kita, diberikan segala cinta, diberikan semuanya. Tiba-tiba kita melepaskan anak perempuan kita kepada satu laki-laki yang kita nggak kenal siapa dia. Kemudian kita mau coba-coba gitu, nggak apa-apa lah, sok coba nikah sama kamu, kalau nggak cocok ya nanti ganti sama yang lainnya. Nggak gitu. Ya, makanya antum yang mondok itu nggak usah mikirin perempuan di luar. Nanti antum menjadi orang yang dicari. Tapi mondoknya yang serius, belajarnya yang benar, dan itu semuanya diawali dengan niat. Innamal a'malu, innama sesungguhnya al a'malu, pekerjaan-pekerjaan itu biniat, tergantung dengan niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli, setiap imri'in, seseorang, ma akan diberikan, nawa, tergantung yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu akan diberikan tergantung niat-niatnya. Wa inna, dan sungguhnya setiap seseorang itu tergantung niatnya. Faman kanat, faman dan barang siapa kanat ada hijratu, seseorang hijrahnya, ilallahi, kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia hijrah. Nanti akan kita akan sedikit berhijrah ikut bersama Nabi di saat itu. Ilallah wa rasulihi, niatnya hijrahnya itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, tidak yang lainnya. Saya hijrah ini karena Allah, niatnya karena Rasulullah. Fahijratuhu, maka hijrahnya dia ini ilallahi, akan mendapatkan Allah, wa rasulihi, dan Rasulnya. Waman kanat, dan barang siapa ada hijratu, seseorang itu hijrahnya, ila dunia,